anak-anakku kelas 7, apa kabar? Tentunya baik-baik ya. Perlu diketahui bahwa kita belum pernah berjumpa ya, karena pembelajaran new normal ini pembelajaran harus lewat jarak jauh dan lewat media sosial. Oleh karena itu, selamat berjumpa dengan akun Arya Kertonegoro. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share pada teman-temannya. Karena apa? Biar nanti tidak ketinggalan dengan channel Arya Kertonegoro, khususnya dalam bidang pembelajaran matematika. Perlu diketahui bahwasanya pengajar matematika kali ini menggunakan media YouTube, karena kalau tidak menggunakan media ini mungkin kalian akan belajar agak susah. Kita mulai anak-anakku. Kita belajar bilangan bulat dan operasinya beserta pembelajarannya, di mana matematika kelas 7 itu merupakan awal dari pembelajaran. Oleh karena itu, simak baik-baik pembelajaran pada kali ini supaya kalian nanti tidak ketinggalan dan bisa menyelesaikan tugas. Oke? Bisa dimengerti? Bisa dilanjut anak-anakku? Terima kasih. Kita lanjut. Oke, kita mulai dengan operasi bilangan bulat, di mana nanti ada operasi penjumlahan, ada operasi pengurangan, ada operasi perkalian, ada operasi pembagian, dan operasi campuran. Masing-masing nanti akan kita jelaskan satu persatu. Kita lihat sekarang operasi penjumlahan. Nah, operasi penjumlahan ini sudah pernah kita lakukan waktu di SD ya. Penjumlahan bilangan bulat dapat diserahkan dengan menggunakan garis bilangan. Untuk bilangan yang sederhana, bilangan positif sepadan dengan langkah ke arah kanan, dan bilangan bulat negatif sepadan dengan langkah ke arah kiri. Jadi nanti namanya garis bilangan itu berupa garis, ada angkanya, di mana 0 itu merupakan titik awal. Kalau ke kanan itu nilainya positif, kalau ke kiri itu nilainya negatif. Perhatikan di sini 0, ke kanan itu arahnya positif ya. Kemudian kalau ke sana nanti arahnya negatif. Garis bilangan menunjukkan sebuah penjumlahan, yaitu 2 ditambah 5 ini 2 ditambah 5 ini. Anak panah ditarik ke kanan sampai langkah kedua, kemudian dilanjutkan 5 langkah ke kanan ke arah operasi penjumlahan dan menghasilkan angka 7. Nah, ini dari sini 7. Ini sudah hal yang biasa ya. Kita lanjutkan. Jika A dan B bilangan bulat, maka penjumlahan yang melibatkan bilangan bulat A, B, negatif A dan negatif B dapat dilakukan sebagai berikut. A ditambah B itu sama saja dengan B ditambah A. Negatif A saya tambah dikurangi negatif B, berarti sama saja A ini saya tambah B tapi hasilnya negatif. Kemudian A saya tambah negatif B itu sama saja dengan A dikurangi B atau negatif B ditambah A. Ingat, A lebih dari B. Kemudian A saya tambahkan dikurangi negatif B sama saja dengan negatif B ditambah A. Apabila sama dengan 0, maka A ini sama dengan nilainya dengan B. Kemudian A saya tambah negatif B akan menghasilkan B dikurangi A negatif jika A-nya kurang dari B. Paham? Nanti kita selesaikan satu-satu. Invers penjumlahan
itu sama saja lawan suatu bilangan. Ini 1 inversnya negatif 1, 2 lawannya negatif 2, 3 negatif 3, 4 negatif 4, 5 negatif 5 itu inverse atau lawan. Nah, sudah paham belum? Kita lanjutkan ya. Kita dapat mengemukakan sifat-sifat pada setiap pasangan bilangan sebagai berikut. Jika bilangan yang satu positif, maka pasangannya negatif. Sebagai ilustrasi, 1 berpasangan dengan negatif 1, 2 berpasangan dengan negatif 2. Selisih bilangan yang berpasangan itu dengan 0 menghasilkan bilangan yang berlawanan. Ilustrasinya, 0 dikurangi 1 sama dengan negatif 1. 0 dikurangi negatif 1, lah ini negatif dengan negatif itu menjadi positif, maka 0 ditambah 1 sama dengan 1. 0 dikurangi 2 berarti negatif 2, kalau ini negatif dengan negatif positif, maka 0 ditambah 2 sama dengan 2. Nah, kemudian jika kedua bilangan yang berpasangan itu sama dengan 0, maka 1 ditambah negatif 1 sama dengan 0. Ini berpasangan. Jika dijumlahkan hasilnya 0. Setiap anggota pasangan bilangan dinamakan lawan atau inverse. Jumlah dari anggota yang lain di dalam pasangannya. Sebagai ilustrasi, 1 lawannya negatif 1. Karena 1 ditambah negatif 1 sama dengan 0. Lawan dari 5 adalah negatif 5. Itu inverse ya. Kita lihat sekarang. Jika A adalah bilangan bulat, maka A adalah lawan atau inverse jumlah dari negatif A. Dan sebaliknya, negatif A adalah lawan atau inverse jumlah dari A. Selanjut, sifat penjumlahan. Nah, ketertutupan atau tertutup. A, jika A dan B bilangan bulat sembarang, maka A ditambah B juga bilangan bulat. Contohnya, negatif 8 ditambah 7 sama dengan negatif 1. Nah, ini tertutup karena hasilnya negatif 1 itu terletak di bilangan bulat. Komutatif. Komutatif itu jika dijumlahkan, ya, jika A dan B masing-masing bilangan bulat sembarang, maka berlaku hubungan A ditambah B sama saja dengan B ditambah A. Atau negatif 3 saya tambah 8 sama dengan 8 ditambah negatif 3. Ini namanya komutatif. Paham? Lanjut. Kemudian asosiatif. Asosiatif itu harus ada 3 bilangan. A, B, dan C. A saya tambah B dulu, baru saya tambahkan C. Sama artinya dengan A ditambah B ditambah C. B-nya ditambahkan belakangan. Contoh, 5 ditambah 6 ditambah 8. 5 tambah 6 itu 11, tambah 8 itu 19. 6 ditambah 8 itu 14, maka ditambah 5, 19. Itu namanya asosiatif, harus ada 3 bilangan. Kemudian yang ke unsur identitas. Unsur identitas itu bilangan bulatnya sembarang. Nah, 0 inilah yang dinamakan unsur identitas. A ditambah 0, maka hasilnya 0 ditambah A sama dengan A. Dan bilangan 0 ini dinamakan unsur identitas atau netral. Sembarang bilangan misalnya negatif 12 saya tambah dengan 0, sama hasilnya dengan negatif 12. Nah, ingat unsur identitasnya untuk penjumlahan adalah 0. Sekarang operasi pengurangan. Nah, penjumlahan sudah, sekarang operasi pengurangan. Nah, lihat garis bilangan ini. Gambar garis bilangan menunjukkan sebuah pengurangan, yaitu 8 dikurangi 4. Ini 8 dikurangi 4 mundur ya.
Anak panah ditarik ke kanan sampai angka 8, kemudian dilanjutkan 5 langkah ke kiri karena operasi pengurangan dan menghasilkan 4. Nah ini, dari 0 ini kita tarik ke 8, kemudian dikurangi 4, mundur 4, maka hasilnya adalah 4. Kita lanjut. Pengurangan dua bilangan bulat. Jika A dan B adalah bilangan bulat, maka pengurangan yang melibatkan bilangan bulat A, B, negatif A dan negatif B dapat dilakukan sebagai berikut. A dikurangi B sama saja dengan A ditambah negatif B. Ingat ini ada tanda kurungnya. Jadi kalau nanti ini negatif dengan positif hasilnya negatif. Nah, negatif dengan negatif hasilnya positif. Negatif dengan negatif hasilnya positif. Nah, kalau ini sama-sama negatif, negatifnya saya berjumlahkan, berarti negatif B ini harus kita tutup. Maka sama artinya dengan A ini saya tambah B, tetapi tandanya negatif. Ini sama artinya. Ingat bahwa A dikurangi B itu sama dengan B dikurangi A, karena pengurangan. Lanjut, sifat pengurangan. Tertutup A dan B bilangan bulat, maka hasil A dikurangi B selalu bilangan bulat. Contoh 8 dikurangi negatif 12. Nah, negatif dengan negatif ini positif menjadi jumlah. 8 ditambah 12, 20. Artinya ini masih berada di dalam bilangan bulat. Kemudian yang dinamakan komutatif, apakah sama A dikurangi B sama saja B dikurangi A? Nah ini ingat, A dan B sebagai bulat, maka tidak berlaku A dikurangi B sama dengan B dikurangi A. Ingat, 14 dikurangi 9 tidak sama dengan 9 dikurangi 14. Berarti untuk sifat komutatif, pengurangan tidak berlaku, tetapi kalau penjumlahan berlaku. Asosiatif. Jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, maka tidak berlaku hubungan. Nah ini, karena perhatikan, ini A dikurangi B dulu baru dikurangi C. Sedangkan di sini B dikurangi C dulu baru A dikurangi hasil di dalam. Ini tidak sama. Contohnya 19 dikurangi 9. Itu hasilnya 10 kan? Dikurangi 7, 3. 9 dikurangi 7, 2. Maka 19 dikurangi 2 hasilnya tuh berapa? 17. Maka tidak sama. Untuk asosiatif tidak berlaku. Sekarang bagaimana operasi perkalian? Perkalian itu memiliki pengertian sejumlah penjumlahan berulang. Tidak berlaku untuk bilangan bulat kurang dari 0, sehingga dapat dijabarkan sebagai berikut. 5 kali 3 itu sama artinya 3-nya ini sebanyak 5. Maka kalau kita jumlahkan 15. 3 kali 3, 3-nya sebanyak 3. 9. 1 kali 3 berarti 3-nya hanya 1, 3. Perhatikan tabel di bawah ini. Negatif 5 kali negatif 5, 25. Negatif 4 kali negatif 4, 16. Negatif 5 kali negatif 4, 20. Dan seterusnya ya. Ingat, negatif kali negatif positif. Sedangkan ini adalah perkalian negatif dengan positif, maka hasilnya negatif. Kita lanjut. Dari di tabel di atas bahwa bilangan bulat AB negatif A dan negatif B dapat diartikan sebagai berikut. Perkalian A kali B sama dengan B kali A. Ini positif semua. Berarti tidak masalah. Negatif A kali negatif B, ingat negatif kali negatif positif. Negatif A kali B, negatif kali positif hasilnya negatif. A kali negatif B, negatif kali positif, negatif. Paham? Sifat perkalian. Ketertutupan artinya
Jika A dan B ini bilangan bulat, maka hasil dari A kali B selalu bilangan bulat. 12 kali 6 sama dengan 72. Ini masih bilangan bulat. Tertutup. Komutatif sama A kali B berlaku B kali A. Perhatikan, A kali B sama dengan B kali A. 9 kali negatif 4 sama dengan negatif 4 kali 9. Sama-sama negatif 36. Ini komutatif. Asosiatif ada bilangan 3. Ini juga berlaku. Distributif, nah perkalian distributif sekarang. A dikalikan B ditambah C. Artinya A ini kali B ditambah dengan A kali C. Ya. Sehingga di sini A kali B ditambah ini ditambah A kali C. Kemudian contohnya 9 kali B ditambah C. 9 kali negatif 4 sama dengan negatif kali 9 ini komutatif tadi ya. Unsur identitas perkalian itu unsur identitas adalah 1. Bilangan apa saja dikalikan 1 hasilnya sama dengan itu sendiri. Kalau penjumlahan unsur identitasnya adalah 0, kalau perkalian unsur identitasnya adalah 1. Nah, bagaimana bilangan 0? Setiap bilangan dikalikan 0 ya hasilnya tetap 0, nggak perlu kita cari lagi ya. Paham? Kita lanjut. Operasi pembagian. Kalau jumlah sudah, pengurangan sudah, perkalian sudah, sekarang pembagian. Nah, pembagian bilangan bulat diartikan sebagai operasi kebalikan dari perkalian. Jika A, B, C anggota bilangan bulat, B tidak boleh 0 dan memenuhi A dibagi B, maka untuk A dan B berlainan tanda, C adalah bilangan bulat negatif. Untuk A, B tandanya sama, C bilangan bulat positif. Artinya kalau A kali B, B-nya berlainan tanda, misalnya A kali negatif B, maka C ini adalah bilangan negatif. Sedangkan A, B ini tandanya sama, berarti positif kali positif ya positif, negatif kali negatif ya negatif. Artinya itu. Untuk A sama dengan 0, A kali 0, A kali 0, B kali 0, maka hasilnya tetap 0. Maka C-nya juga sama dengan 0. Sifat pembagian. Pembagian bulat tidak selalu menghasilkan bilangan bulat. Jadi, pembagian bulat ini tidak tertutup. Kalau penjumlahan, pengurangan, perkalian itu sifatnya tertutup, untuk pembagian ini sifatnya tidak tertutup karena nilainya ada yang desimal atau pecahan. Komutatif. Nah, ini juga tidak komutatif karena A dibagi B tidak sama dengan B dibagi A. Contohnya, 9 dibagi negatif 3 tidak sama dengan negatif 3 dibagi 9. Ini tidak komutatif, tidak tertutup, tidak komutatif. Sekarang kita lihat. Apakah asosiatif? Nah, ini juga tidak asosiatif. Karena A dibagi B ini duluan baru dibagi C tidak sama dengan B dibagi C baru dibagi dengan A. Untuk itu pembagian tidak bersifat asosiatif. Ya, campuran sekarang. Kalau campuran itu sudah bergabung dengan penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan sebagainya. Operasi hitung campuran pada bilangan bulat adalah suatu perhitungan yang menggunakan bermacam-macam operasi. Dalam operasi hitung campuran pada bilangan bulat dapat prioritas operasi 1. Perpangkatan atau akar. 2. Perkalian atau pembagian diakarkan terlebih dahulu dari sebelah kiri. Kemudian penjumlahan atau pengurangan dikerjakan dari kiri ke kanan. Contoh, 6 kali 3 ditambah 5 dikurang 2. Maksudnya, yang tanda kurung ini dikerjakan terlebih dahulu. 5 dikurangi 3, 3. Maka 6 kali 3 ini harus kita kalikan dulu. Jangan ini ditambah dengan ini dulu atau 3 ditambah 3, bukan, tapi
6 ini kita kalikan dulu dengan 3, maka 18 ditambah 3, 21. Contoh yang berbentuk dalam tanda kurung, maka selesaikanlah terlebih dahulu yang berada tanda kurung. Yang di dalam tanda kurung ini kita kerjakan dulu. Maka 1261 baru dibagi 13. Hasilnya nanti 97 dikali 9. Baru dijumlahkan. Lah ini bukan ditambah 9 langsung, tetapi 9 kali 3 ini kita lakukan dulu. Perkalian atau pembagian kita lakukan dulu, baru kita jumlahkan atau kita kurangkan. Ini baru kita jumlahkan. Nah, karena ini tadi terletak di dalam pembagian, di dalam tanda kurung, maka ini kita selesaikan dulu, baru nanti dibagi 30. 97 kali 9 ditambah 27 itu 900, baru dibagi 30, maka hasilnya dengan 30. Ingat, yang di tanda kurung itu kita selesaikan dulu, kemudian perkalian atau pembagian itu kita lakukan terlebih dahulu, baru kita jumlahkan atau kita kurangkan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Kita bisa bertemu lagi untuk pertemuan berikutnya.